Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Adi Syahputra dari SDIT Rombanyeran Rapat yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Syekh Kuala akan melaksanakan praktik pembelajaran demi melengkapi uji kinerja ini. Kali ini saya akan mengajar tematik tema 1 organ gerak manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 di kelas 5 Sahara, SDIT Rombanyeran Rapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saya memakai model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada pembelajaran ini. Saya berharap praktik pembelajaran ini bermanfaat untuk semua orang, terkhusus untuk diri saya sendiri. Saran dan kritik tetap saya harapkan sebagai acuan saya agar lebih baik lagi ke depannya. Selamat menyaksikan. Ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk belajar, mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap harinya, dan insya Allah hari ini kita akan bermain bersama, belajar bersama sampai selesai nanti. Ya, coba cek dulu kanan kiri depan belakang siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada? Tidak hadir? Tidak ada? Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Ya, berarti Allah sangat sayang kepada kita karena kita diberikan kesehatan kepada Allah dari Allah ya, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Nah, mari sama-sama kita membuka pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajarnya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bang Aidil, ketua kelas, untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita silakan. berdoa. Doa dimulai. Bismillah.
lagu kebangsaan atau lagu nasional. Silakan berdiri. Kita akan bermain bersama dan belajar bersama ya di pelajaran tematik di hari ini. Ini hari Selasa di tanggal 15 di bulan Agustus di tahun 2023. Hari ini kita akan belajar bersama, bermain bersama di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Ya, subtema 2, manusia dan lingkungan. Hari ini kita memulai dengan pembelajaran pertama. Tujuan kita belajar di hari ini, yang pertama, anak-anak Bapak nanti kita sama-sama akan mengamati tayangan video. Ya, anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi alat gerak pada manusia dengan benar. Ya, kemudian kita juga nanti akan mengamati video. Anak-anak Bapak dapat menjelaskan fungsi alat gerak pada manusia dengan benar. Kemudian anak-anak Bapak nanti juga dapat membuat model sederhana rangka manusia. Siapa yang mau membuat model sederhana rangka manusia? Masya Allah, semangat semua. Kemudian nanti anak-anak Bapak juga akan membaca cerita bergambar. Kita sama-sama akan membacanya. Ya, anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi ide pokok yang ada pada teks bacaan dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan membaca cerita bergambar, anak-anak Bapak dapat menjelaskan ide pokok yang ada pada teks bacaan dengan percaya diri. Dan yang terakhir, nanti kita anak-anak Bapak akan mengerjakan penugasan. Ya, anak-anak Bapak dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan secara tertulis dengan tepat. Siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan. Iya, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih tentang organ gerak hewan. Nah, kalau di pelajaran kita sebelumnya kita mempelajari tentang organ gerak hewan, hari ini kita akan mempelajari organ gerak manusia. Nah, hewan-hewan yang kita pelajari kemarin, mengapa mereka bisa bergerak? Karena adanya otot dan tulang hewan ya. Kemudian apa saja organ gerak yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut? Ya, kaki, bagus. Lain, siapa lagi? Ya, yang lagi tangan, iya, bagus sekali. Oke, anak-anak Bapak mau nanya, siapa yang tadi pagi ke sekolah dengan mengendarai mobil? Ayo, ya, Masya Allah, ada Bang Irham dan Kak Aulia. Ya, kemudian siapa yang tadi pagi ya ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor? Iya, banyak, Masya Allah. Kemudian, siapa yang tadi ke sekolah dengan mengendarai sepeda? Masya Allah, Kak Ira. Ya, siapa yang tadi pagi ke sekolah dengan jalan kaki? Masya Allah, Bang. Ya, luar biasa anak Bapak di kelas ini. Ada yang naik mobil, ya, ada yang sepeda motor, ada yang naik sepeda, ada yang
video? Iya. Kita sama-sama mau nonton video. Apa itu videonya? Ya, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bapak semua. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sudah siap ya belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dalam kegiatan sehari-hari selalu memanfaatkan anggota tubuhnya. Beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh manusia salah satunya adalah berjalan, berlari, main bola, bersepeda, belajar, makan, dan sebagainya. Nah, semua aktivitas ini memanfaatkan anggota tubuh kita. Lalu, apa saja ya alat gerak manusia? Secara umum, alat gerak manusia itu terbagi menjadi 2, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat yang seperti warna merah ini adalah otot manusia. Sedangkan yang sebelahnya yang berwarna putih ini adalah tulang. Jadi tulang ini adalah alat gerak pasif. Tulang ini dibungkus oleh otot yang disebut alat gerak aktif. Makanya tulang disebut alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tak bisa bergerak. Jadi dapat disimpulkan ya, kita bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari kedua aktivitas ini, manakah aktivitas yang paling menyehatkan? Iya, betul sekali. Aktivitas yang paling menyehatkan itu adalah bersepeda. Karena dengan bersepeda, anggota tubuh kita lebih banyak bergerak dibandingkan mengendarai sepeda motor. Tulang. Sebenarnya cara menjaga kesehatan otot dan tulang sangatlah mudah. Yang pertama, berolahraga dengan teratur, kemudian mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, insya Allah tulang dan otot kita juga akan sehat pula. Coba perhatikan, berikut ini adalah makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot. Yang pertama, susu. Siapa yang tidak suka susu? Pasti anak-anak bapak semuanya menyukai susu kan? Karena susu ini sangat bagus untuk tulang dan otot. Yang kedua, daging. Nah, daging juga sangat bagus untuk kesehatan tulang dan otot. Tentunya kita akan mengulas sedikit tentang cara pembentukan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah paragraf atau sebuah teks. Cara menentukan ide pokok, yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian, carilah kalimat pokok dari teks tersebut. Dan yang terakhir, tentukan inti dari kalimat pokok, karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok tersebut. Nah, anak-anak bapak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan nafas hamdalah. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya, anak-anak bapak, dari video yang sudah kita tonton tadi, ya, siapa yang tahu mengapa kita bisa bergerak? Karena adanya otot dan tulang. Karena adanya otot dan tulang. Silakan. Karena adanya otot dan tulang. Betul sekali, karena adanya otot dan tulang. Bagus, terima kasih anak-anak bapak.
Nah, kemudian apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki otot? Tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi kalau manusia tidak memiliki tulang? Lembek dianya. Nah, itu saling berkaitan ya. Ya, seperti yang di sini tadi. Nah, di sini ya, yang warna merah ini adalah otot, kemudian yang putih ini adalah tulang. Nah, ini kan sebelah, ini sebelahnya, ini nampak tulangnya saja, ini nampaknya ototnya saja. Nah, sebenarnya ya tulang-tulang ini ya tidak bisa bergerak kalau otot tidak membantunya untuk bergerak. Ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf. Ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf. Dan sebelum menentukan ide pokok, apa yang harus kita lakukan? Membaca keseluruhan teks, kemudian mengamatinya, kemudian iya, betul sekali Bang Ilham, menentukan kalimat utamanya, itu yang paling terpenting. Kalimat utamanya bisa jadi ada di awal, bisa di belakang, bisa di awal dan belakang atau campuran. Apa-apa saja ciri-cirinya untuk kalimat utama yang ada di awal, adanya repetisi atau pengulangan kata di kalimat kedua. Kemudian adanya kata tunjuk ini, itu, tersebut. Ya. Kemudian adanya kata ganti orang. Ia, mereka, nya. Nah, apa saja Pak ciri-ciri kalimat utama yang ada di belakang? Ya, kalimatnya itu merupakan kesimpulan adanya penegasan. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan bahkan. Dan kalimat utama ada di awal dan di belakang atau campuran, adanya ciri-ciri awal dan belakang. Ya, sampai di situ. Ada anak Bapak yang mau bertanya? Silakan Bang Azim. Bagaimana cara menentukan ide pokok, Pak? Ya, bagaimana cara menentukan ide pokok? Tadi sudah Bapak jelaskan, tapi kita langsung untuk menentukan ide pokoknya ya, nak. Oke, terima kasih Bang Hatim untuk pertanyaannya. Ya, kita akan langsung membahas bagaimana sih cara menentukan ide pokok itu. Ya, silakan Bang Haikal bacakan paragrafnya. Disebut juga sebagai otot rangka karena otot ini melekat pada rangka tubuh manusia. Dinamakan otot duri karena memiliki pola serat bergaris gelap dan terang pada serabut otot. Otot ini bekerja secara sadar sesuai dengan perintah otak atau volume. Ciri-ciri lain otot duri yaitu berbentuk silindris panjang, memiliki ribuan serabut yang membentuk jaringan otot, memiliki banyak inti sel di bagian tepi. Otot duri dapat bekerja dengan kuat dan cepat, tapi mendalam. Oke, nah kita mau membahas ini di pokoknya, mencari di pokoknya. Yang pertama dari ciri-cirinya, kita harus mencari kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya ada di awal, akhir, awal dan akhir atau campuran. Nah, kalau di awal adanya repetisi di kalimat keduanya. Coba kita lihat pengulangan kata di kalimat kedua. Ini adalah kalimat pertama, ya. Setelah ini ada nggak di kalimat kedua ada atau tidak pengulangan katanya? Ada. Kata apa? Otot. Ya betul, otot. Kemudian di kalimat ketiganya ada nggak? Ada otot. Ada otot lagi. Dari situ sudah jelaslah nampak bahwasanya kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan LKPD lembar kerja peserta didik yang akan teman-teman kerjakan
bersama kelompok, ya. Semuanya harus aktif, ya, harus aktif agar pengerjaan kelompok ini bisa selesai tepat waktunya. Siapa yang masih semangat? Tepuk semangat. Sebelumnya, ya, ini di kelas kita sudah dibagi kelompoknya, ya. Ada kelompok otot polos, kelompok rangka kepala, kelompok otot jantung, kelompok otot lurik, dan kelompok rangka badan. Semuanya takbir. Masing-masing ketua kelompok silakan ambil bahan-bahannya ke depan. Ya, dari otot jantung dulu, otot jantung. Anak-anak Bapak, kita akan mengerjakan proyek 2 sekaligus. Yang pertama, merangkai, ya, rangka sederhana manusia. Ya, untuk LKPI 2-nya anak-anak Bapak akan mengurutkan paragraf, ya, dari mulai paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kemudian mencari inti pokoknya. Coba, ya, anak-anak Bapak silahkan wakil ketua kelompoknya mengambil bahan-bahan ke depan. Ada gunting dan lemnya yang belum diambil. Silahkan diambil dari guntingnya. Ya. Oke, Bang Ferdi, apa yang mau tanyakan Bang Ferdi? Iya, ini kan di gunting ini kan masih acak, jadi kan di gunting, kemudian sesuai dengan arahan LKP di sini, arahnya, kan? Ini digunting, kemudian disusun sesuai dengan urutan paragrafnya. Paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau ini kan masih acak, ya kan? Digunting dengan rapi, kemudian oke, bisa? Semuanya tulang-tulangnya terbuka, tulang tangan sendiri, tulang kaki sendiri, ya kan? Nah, seperti ini. Dan ini paragraf yang acak, digunting, arahannya gimana nih? Digunting, kemudian dilengket. Lemnya, ya kan, sesuai dengan arahan yang sudah dibuat. Iya, tunggu lagi, karena tinggal ini ada guntingnya. Oke, berbagi tugas dan semangat. Oke, ini siapa yang kerjain apa? Ya, yang mengerjakan ini materi bahasa Indonesianya. Ini belum. Nah, ini kan digunting, arahannya digunting, kemudian hasil gunting ini dilengketkan di sini sesuai dengan urutannya. Oke? Oke, semangat. Ya. Ya. Betul. Ini kan ini masih acak nih, ya kan? Kemudian disusun, dilengketkan dan diurutkan. Iya, betul. Di pokoknya juga. Oke. Ya, kelompok otot lurik sudah selesai? Oke, belum. Kemudian kelompok jantung sudah selesai? Belum. Otot polos sudah selesai? Ini kelompok satu lagi, rangka badan udah? Oke.
Ya, kelompok rangka kepala sudah selesai. Ya, otot polos juga sudah selesai dan kelompok yang lain juga sudah selesai. Ya, sekarang rapikan semua sampah-sampahnya. Ya, kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan rapikan sampahnya. Oke. Tepuk satu. Ya, kita mau ada teman kita di kelompok yang di satu kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang lain kalau ada perbedaan silahkan memberikan tanggapan, ya, memberikan saran dan kritiknya. Yang mau presentasi kelompok mana? Ya, kelompok rangka kepala. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan kelompok rangka kepala. Ya, yang lain kita memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerangka kepala akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ini adalah gambar kerangka sederhana yang telah kami buat. Jika saya menggoyangkan, maka seluruh bagian-bagian tersebut akan bergoyang. Dan jika saya melepaskan kancingnya, maka bagian tersebut juga akan lepas. Untuk LKPD kedua, ide pokok adalah kesimpulan dari kalimat utama. Cara mencari ide pokok dengan membaca keseluruhan teks, kemudian menentukan kalimat utamanya, apakah terdapat di awal, akhir, atau di awal dan akhir. Kalimat yang melengkapi atau mendukung kalimat utama disebut dengan kalimat penjelas. Cara mencarinya adalah dengan menentukan dulu kalimat utamanya. Ide pokok paragraf utama adalah paragraf yang ketiga, organ gerak manusia ada dua jenis. Paragraf keempat, organ gerak membantu manusia untuk menampung tubuh dan melakukan gerakan-gerakan. Paragraf yang kelima, kita harus menjaga kesehatan organ gerak yang kita miliki. Dari hasil diskusi kami, apakah ada teman-teman yang ingin menanya atau menambahkan? Ya, silakan teman-teman. Siapa yang memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Ya, Bang Hadi, silakan. Coba ulang lagi cara mencari ide pokok. Cara mencari ide pokok. Cara mencari ide pokok artinya dengan membaca keseluruhan teks, kemudian menentukan kalimat utamanya apakah terdapat di awal, akhir, atau di awal dan akhir. Sudah jelas? Sudah jelas, Bang? Sudah? Ya. Ada perbedaan yang punya kelompok ini, kelompok apa? Sama ya? Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Apa yang terjadi kalau kancing dilepas? Kalau dilepaskan maka kerangkanya akan terputus. Ya, kalau dilepas pengaitnya maka kerangkanya akan putus. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi kalau pemain rangkanya dilepas, kita tidak bisa bergerak ya? Iya, tepat sekali. Ya, tidak bisa bergerak ya. Oke. Ya, kita berikan aplaus untuk teman-teman kita. Kerangka kepala. Tahan dulu. Ya. Luar biasa pelajaran kita hari ini yang luar biasa yang presentasi ya. Teman-teman juga banyak yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa mengerti semuanya ya. Ya, terima kasih untuk kelompok rangka kepala yang sudah presentasi. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok. Oke, dari 20 yang sudah dikerjakan tadi, ada nggak kendala-kendala yang kalian hadapi? Ada. Ya, silakan Kak. Apa masalahnya Kak? Tadi kalau bagian membolongi ini, Membolongi untuk masukkan pengaitnya. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya, tidak ada. Ya, terima kasih. Ya, semuanya sudah mengerjakan dua proyek ini dengan tepat waktu. Tepuk tangan lagi. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi ya untuk masing-masing teman-teman. Silahkan dikerjakan untuk evaluasinya. Ya.
silakan dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai. Silakan kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Ya, dua kelompok. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah mengerjakan evaluasinya. Siapa yang masih bahagia hari ini? Ya, siapa yang masih senang hari ini? Ya, turunkan tangannya. Terima kasih. Tepuk satu. Ya, anak-anak Bapak dari pelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan, Bang Hati. Kesimpulan pelajaran hari ini, kita dapat mengetahui perbedaan tulang dan otot. Kita juga bisa mengetahui cara menentukan ide pokok paragraf. Oke, terima kasih ya. Ya, dari pelajaran kita hari ini ya kita bisa dapat mengetahui perbedaan tulang dan otot. Kemudian kita juga bisa mengetahui cara menentukan ide pokok paragraf. Ya, kemudian kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Kak Ira. Menjaga tulang dan otot yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan yang bergizi. Oke, kita harus menjaga tulang dan otot yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, siapa yang suka minum susu, makan daging, telur, ya sayur-sayuran. Masya Allah, tepuk